Seperti biasa, hari ini kita akan bahas 3 saham yang menarik untuk minggu keempat di bulan Agustus 2021. Salam kenal, nama gue Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di setiap minggunya, di hari Minggu, gue bakal postingan menurut analisa teknikal analisis apa aja sih saham-saham yang menarik untuk kita tradingkan. BTW disclaimer on, kalau ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, silakan kalian analisa kembali sebelum memastikan kalian tekan tombol buy or sell. Let's go. Pertama-tama kita mau bahas dulu saham yang di minggu lalu ya. Ada Akra, ada INDY, ada PTBA, ada XL, dan kita ingin lihat sebentar di sini di mana Akra ya masih oke, BRPT masih oke, XL masih oke, INDY, PTBA sudah kena cut loss ya. Kita bakal bahas secara singkat terlebih dahulu. Kita akan lihat Akra. Ya, kemarin kita tahu IHSG itu sempat minus 2%, banyak saham yang naik turunnya dalam banget ya, banyak banget yang ARB, dan kita lihat ini ya Akra so far masih cukup bagus, dan sekarang ya menurut saya masih cukup bisa di area buy ya, karena targetnya bisa lihat di sini kemarin belum berhasil break resisten ya, tapi menurut saya cukup bagus, dia bikin swing low lagi di sini. Kita lihat ya, mudah-mudahan ini menjadi swing low dia, dan tentu target pertamanya akan balik ke sini lagi ya. Nah, jadi kita bagaimana bikin risk rewardnya? Risk rewardnya begini, Akra. Ya, kita bisa beli buy di sini. Ya, cukup rendah menurut saya, dia punya dia punya resikonya, dan tentu kalau bisa breakout ini udah lebih daripada 1:2 kalau menurut saya ya untuk Akra. Berikutnya XL ya. XL yang sempat kita bahas sebelumnya, ini XL juga tahan banting ya. Kemarin IHSG minus 2%. Kita bisa lihat XL ini juga kuat. Sekuat apa kita lihat? Ya, memang XL gocekannya ini cukup tinggi ya, sampai ke bawah sini, tapi kita bisa lihat sekarang dia sudah berada di atas ya. Dan sekilas aja, ini kalau kita sekilas aja, ini sebenarnya ada pola cup and handle yang kecil. Nah, ini cupnya, ini handle ya. Kalau bisa breakout, maka akan cakep ya, akan cakep. Jadi ini masih punya potensi naik ke atas, cuman risk rewardnya tidak semenarik Akra ya, karena harganya kemarin dia sempat naik 3,85% ya. Kalau di sini memang di yang besar, kita bisa lihat di sini, ini membuat potensi cup handle yang lebih besar lagi di sini, lihat ya. Ini cupnya, ini handle-nya. Jadi memang risk reward-nya ya dia di sini. Resikonya sekitar 7%. Nah, reward-nya tentu kan bisa sesuai sendiri. Cuma kalau saya lebih menarik Akra daripada XM. Ya, karena resiko di Akra jauh lebih kecil. Berikutnya adalah kita akan bahas saham yang jarang banget kita bahas sebelumnya, yaitu saham-saham blue chip. Ya, saham-sahamnya di bandara asing. Ya, kita lihat dulu BBCA deh. Pertama kita lihat BBCA terlebih dahulu. Nah, kita akan gabungkan secara juga dengan friend flow ya, di mana biasanya kita bisa lihat ya di sini bandarmologi ya, di hari Jumat kemarin ini cukup banyak dibeli oleh asing, dan kita bisa lihat ya ini terus diakumulasi oleh asing. Nah, di mana di sini menurut saya ada kesempatan. Kenapa saya ngomong ada kesempatan? Kalau kita lihat ke chart BBCA, di sini masih ada gap ya, di sini masih ada gap kurang lebih di harga 32.125 kita bisa beli di sini ya. Coba taruh di sini. Ya. Ini gapnya di 32.100. Jadi kalau mau beli bisa di 32 atau 25. Itu aja dari sini sebenarnya itu potensi dia bisa masih turun berapa persen? Sekitar 2,7%-an. Ya, jadi saya rasa ini timing yang bagus buat kita beli BCA. Kenapa? BCA terus diakumulasi oleh asing, dan dia belum bikin swing, bikin higher low-nya lagi. Jadi dia mungkin bisa turun ke sini dulu.
baru dia kembali naik ya. Jadi menurut saya ini cukup bagus, dan apabila Anda beli di sini ya, apabila Anda beli di sini, Anda bisa risk reward seperti ini, buy here ya. Kita resikonya cukup di bawah sini, sekitar 2%-an. Jadi saya rasa risk reward untuk BBCA ini juga cukup menarik ya. 1:2 ya. Berikutnya adalah BNI. BNI kita gabungkan dengan friend flow juga. Ya, kita bisa lihat sekarang secara daily ya, dia ini sudah di atas MA20 ya, dan kita mau lihat MA200 ada di mana. Ya, MA200 ada di sini. Jadi saya rasa ini akan menjadi resisten untuk BBNI ya, BBNI. Tapi belinya apakah sekarang ya? Kita akan gabungkan. Kita lihat di sini adalah daerah supportnya. Nih, lihat gak? Dulu menjadi resisten, dia mau naik, mau break nggak berhasil. Mau break nggak berhasil, turun. Mau break nggak berhasil, mau break nggak berhasil, dia turun lagi, dan akhirnya dia bisa break, dan volumenya juga cukup tinggi, dan dia mau turun pun nggak bisa, lihat nggak, mantul lagi, dia mau turun pun nggak bisa. Sekarang udah menjadi support yang kuat buat BNI. Jadi menurut saya daerah buy untuk BNI itu ada di sini ya. Jadi resikonya sangat kecil menurut saya, cukup sekitar 2%-an juga, dan rewardnya di sini ya. Jadi 1:3 ini BNI. Yang BBTN kita juga lihat nih, ini adalah low-nya dia, ini ada high-nya dia kembali bikin higher low ya, dan di sini dia bikin higher high di sini ya, di sini dia bikin higher high. So menurut saya kita bisa menunggu beli daerah sini ya, menunggu daerah sini, kita naikkan sedikit takut nggak dapat 1355. Resikonya kita lihat nggak terlalu besar ya, dan minimal banget aja udah bisa 1:2, ini banget bisa 1:2, dan tentu bisa lebih tinggi ke arah sini. Jadi kita beli ngantri aja, ngantri di harga kurang lebih 1355. Nah, ini adalah beberapa saham yang blue chip menurut saya bisa dikoleksi ya. Karena kenapa? Karena memang bandar lokal lagi kurang bagus, kita mungkin bisa ya, bank digital mungkin juga udah kurang begitu bagus, kita bisa beralih sebentar ke untuk saham-saham yang blue chip. Berikutnya saya bahas sedikit tentang yang minggu lalu, di mana saya sempat bahas tentang saham coal, saham batubara ya. Atau kita lihat sekilas sudah tidak begitu bagus. Minggu kemarin banyak banget ya yang jebol. Kita bisa lihat ya. Kalau kita lihat secara trend line, ini udah jebol trend line-nya. Ya, atau saya ke chart yang lebih pendek, time frame lebih kecil, kita bisa lihat ya di sini. Tuh. Kita bisa lihat nih, ya, cara trennya udah nggak begitu bagus untuk Adaro ya. Itu juga sama seperti yang lain ya. Saya ambil contoh PTBA ya. Harapan saya adalah dia bikin ya inverted hand shoulder, left shoulder, head, dan right shoulder. Ternyata sudah jebol supportnya. Support pertama di sini udah jebol, support kedua juga udah jebol, dan volume jualnya juga cukup tinggi ya. Jadi menurut saya udah nggak menarik lagi, dan sekarang kita bisa lihat harganya juga sudah kembali di bawah MA20, dan bahkan udah mau golden cross MA5 dengan MA20-nya di daily-nya. Jadi menurut saya saham call mungkin boleh dihindari terlebih dahulu ya. Adaro, PTB udah nggak menarik. Yang menarik, masih menarik itu adalah MBSS dan PTRO. Sahamnya Pak Loh Keng Hong ya. Pak Loh Keng Hong sempat jual di MBSS, tapi kemarin sempat beli lagi. Saya kurang ngerti deh, karena MBSS sempat dijual oleh Inika Energi, Pak Loh Keng Hong ikut jualan, habis itu nggak berapa lama kemudian dia beli kembali. Kita lihat PTRO, dia masih plus, dan pergerakannya di antara saham call yang lain, dia yang masih bagus. Kita lihat nih, dia masih di atas MA20 dan masih di atas MA200 ya. Volumenya nggak kemana-mana. Memang saham seperti ini jarang ditradingin oleh trader yang besar ya, karena kurang menarik pergerakannya, agak begitu lambat ya. Jadi itulah saham-saham yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa tetap bisa profit konsisten di market. Dan apabila kalian ingin nanya saham yang ingin saya analisa, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan sebisa mungkin menjawab pertanyaan kalian. Salam cuan dan bye-bye. Dan sekian video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa dianalisa kembali sendiri sebelum buy or sell. BTW, apabila kalian ingin belajar technical analysis dari nol, kalian buta sama sekali tentang technical analysis,
Kalian bisa beli e-course-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi di bagian bawah. Harganya hanya 350.000. Gue ajarin support resistance, gue ajarin pola-pola yang ada, head and shoulders, double bottom, double top, ya, dan juga bagaimana bikin plan, bagaimana fast trading, semuanya lengkap. Dan kalian juga bakal masuk ke grup alumni Telegram, di mana nantinya apabila ada pertanyaan atau ada saran menarik, gue bakal share di sana. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.